Markus punya hologos, Petrus punya hologos, ya, Paulus punya hologos, tadi Goyim, Raja Goyim. Ahasveros punya dafar, Daud punya dafar. Kenapa di dalam Indonesia kata dafar yang diartikan firman, hologos diartikan firman, disakralkan untuk Tuhan? Kenapa? Karena ada kepentingan penyesatan untuk menyesatkan manusia-manusia bodoh. Itu logikanya. Salah kami lagi. Mungkin begini Bang Maliki, kalau kita firmannya manusia, firmannya saya, Pak Maliki dan Musa, itu adalah sesuatu yang diejawantakan, yang keluar dari pikiran kita, yang hanya kita ejawantakan. Tetapi firman dalam hakikatnya keilahian Tuhan itu bukan hanya sekedar itu, sebatas itu, Pak. Alkitab mencatat dengan sangat jelas, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi firman itu bukan hanya sesuatu yang keluar, yang diejawantakan oleh Tuhan. Nah, yang lebih jelas itu Yesaya 55 ayat 11. Firman-Ku akan melakukan segala sesuatu yang ku kehendaki. Mengerjakan loh. Nah, itu merujuk kepada, sedikit lagi Pak Erben, itu merujuk kepada Ibrani 1, Pak. Ibrani 1 kalau Bapak baca dari ayat 1 sampai 7 itu sudah sangat jelas. Yesus mengatakan bahwa Yesus melakukan kehendak Bapa di situ, bukan kehendak Dia. Itu yang merujuk kepada Yesaya 55 ayat 11 tadi, Pak. Jadi Bapak jangan menyamakan firman manusia sesuatu yang diejawantakan saja sama dengan firman Tuhan yang memiliki daya cipta, kecerdasan Tuhan dan sebagainya. Silakan Pak Erben. Sedikit bro, saya jawab dulu komentar kawan-kawan di bawah ya. Saya itu bukan saksi Yehova. Saya itu pengikut Yesus yang percaya Yesus itu Tuhan Allah dan Bapa satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau kawan-kawan di sini kan percaya ada Tuhan lain kan selain Yesus. Saya tidak, saya percaya Yesus itu Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Bang. Tidak percaya, saya itu percaya Yesus Allah satu-satunya, Tuhan satu-satunya, Bapa satu-satunya. Itu saya ya. Oke, lanjut. Malikil, konsep yang dipakai Malikil itu jadi lemah Malikil. Kenapa? Kalau Tuhan kita uji lemahnya di mana? Kita uji lemahnya di mana? Gini ya. Kalau manusia yang Anda sebut itu Tuhan atau Bapa itu sekaligus dia yang maha besar itu menjadi manusia, lemahnya dia kenapa bisa mati? Itu betul konsep dari Athanasius, konsep Agustinus Santo Aquinas betul. Firman itu menjadi manusia, yang mati ya manusianya. Yang besarnya nggak ikut mati. Tapi Malikil kan konsepnya yang besarnya ikut mati juga. Sebentar, itu yang Anda pahami lemah kan? Gini ya, sebenarnya orang melihat Tuhan ya yang mati ya yang ditumbak itu dipahami lemah kan? Salah besar. Justru di dalam kelemahan dia ya, justru catat dan pasang kuping baik-baik. Justru di dalam kelemahan Tuhan sehingga dia bisa ditumbak, darahnya tercurah. Dengan darahnya tercurah di situ manusia dapat pengampunan. Jadi bukan lemah, manusia itu memandang dia lemah. Ibaratnya gini deh ya, kawan-kawan gini. Ibaratnya buah apel. Jika buah apel punya ilmu kebal, you mau makan apa? Jadi memandang sesuatu yang bisa diremukan dengan gigi bukanlah sesuatu yang lemah. Justru bisa diremukan. Sebentar, ini logika. Bentar Bang Royes, bentar dulu lah. Kita main logika. Gini, ibaratnya buah apel itu bisa dihancurkan dengan gigi bukan karena dia lemah. Di dalam kelemahan buah apel itu yang kita pahami bukan berarti tidak berguna. Tetapi justru dengan buah apel itu bisa digigit, dihancurkan dengan gigi, dia memberikan energi di dalam tubuh kita. Jadi jangan memandang segala sesuatu itu ketika dihancurkan itu tidak berdaya, tidak bermanfaat. Salah. Logikanya salah Malikil. Apel itu pribadinya ada apel. Sedangkan konsep yang Malikil pakai di dalam Yesus itu ada dua pribadi lagi masuk, ada si Roh, ada si Bapanya. Oh enggak ada. Itu beda. Dalam itu yang dipakai. Oke. Saya bahwa Yesus adalah Bapa. Saya jelas sedikit. Adalah Roh. Gini. Ya lemah di situnya lemah. Itu yang menjadi pertahanan Malikil. Makanya 325 itu umatnya Malikil itu dibantai. Karena kelemahannya di situ. Salah. Bapa itu bukan keberadaan ya. Bapa Allah Tuhan, firman itu bukan keberadaan, tapi sebutan bagi sang keberadaan. Dengar baik-baik ya supaya paham. Bapa Allah Tuhan, firman bukan keberadaan, tapi sebutan bagi sang keberadaan. Siapa keberadaan itu? Roh itu. Jadi roh itu disebut firman atau sang firman, roh itu disebut Bapa, roh itu disebut Allah, roh itu disebut Tuhan. Paham ya? Ya begitu. Tidak ada saya mengatakan ada Bapa, ada ini, ada dalam. Tidak. Tetapi gelarnya. Ketika roh itu adalah gelarnya Bapa, Allah, Tuhan. Dan roh itu menjadi daging. Gelarnya tidak pensiun kawan. Gelarnya ikut. Oke? Justru gelarnya bertambah ketika dia hadir tampil di dalam dunia. Dia bertambah gelarnya apa? Anak.
Kenapa dia digelari anak? Kenapa Bapak itu punya gelar anak? Karena dia hadir tampil di dalam dunia lewat proses kelahiran. Makanya dia makin disebut kacau anak, ini, punya makin gelar anak. kacau ini. Begitu logikanya. Kacau sudah. Oke, Oke, lanjut. nanti kita Bro Mojat nanti tunjukkan dulu ayat. Kita pakai aja nanti Bapak, Firman, Anak itu semua gelar dengan satu ayat baru dia jelaskan. Oke. Coba Ya, ya. nanti Ini oke, nanti Bro siapkan ya. Saya mau luruskan ya. Ini kata Firman secara leksikon ini artinya kecerdasan, akal budi, hikmat, pikiran. Karena kata logos itu logika. Iya. Ya. Jadi kata ini netral. Perhatikan, Allah juga punya logos. Yesus juga punya logos. Raja juga punya logos. Nabi juga punya logos. Baru rakyat biasa jelata juga punya logos. Tetapi disinilah namanya belajar. Kalau waktu saya sekolah teologi dulu, kata dalam konteks, maka kata itu akan beda makna. Perhatikan di sini ya. Ketika logos disematkan kepada Allah, Allah memiliki logos, itu sudah berbicara ada di dalam kemahaan. Artinya apa? Allah itu logosnya maha kuasa. Makanya ketika Allah berfirman langsung jadi. Tapi kalau kata logos digunakan kepada rakyat itu terbatas. Kalau kata logos kepada nabi, maka itu dalam tataran dia sebagai nabi. Kalau raja, maka semua rakyatnya harus taat kepada logosnya. Kalau Yesus, semua manusia harus taat. Tapi kalau Allah, semua yang ada di surga dan di bumi taat kepada logos itu. Jadi di sini kita perlu belajar kata itu dipahami dalam konteks. Kata lepas dari konteks itu penyesatan. Sama seperti tadi di awal sama siapa tadi? Yang pertama tadi Cak, si Gema Islam. Iya si Gema. Siapa itu ada? Ada Iya, tadi. Gema. Apa artinya gila negatif atau positif? Dikatakan dia negatif. Kalau saya artikan positif bagaimana? Gak bisa katanya. Aku bilang Lionel Messi gila, penyabet pemain terbaik dunia sebanyak 7 kali. Gila dia. Positif artinya. Tapi kalau aku bilang, udah gila kau perkosa wanita. Ah itu, udah gila benar. Jadi kata logos ketika dikenakan kepada Allah, kepada Yesus, kepada Raja, kepada Nabi, kepada rakyat, ini beda maknanya. Kalau Raja logos mengutarakan kekuasaannya. Kalau Nabi melanjutkan firman yang dari Allah. Kalau rakyat, ya logosnya biasa, terbatas. Contoh kalau logos saya, hanya di rumah ketika saya ucapkan yang dengarkan. Belum tentu kata-kata saya didengar orang kalau di rumah orang. Tapi kalau Allah, semua sak tungir-tungir tahu tungir, sak tungir pun bisa taat sama Allah, bisa. Itu silakan Mojat tunjukkan dulu ayat-ayat kalau memang Malikil mengatakan Bapa, Firman, Tuhan, Allah dan anak Allah itu adalah sebutan. Coba kasih dulu satu ayat, Bro. Coba Satu Yohanes ayat, 20 ayat ya. 17. Ini ya saksikannya teman-teman, perdebatan antar hotel ini. Perdebatan antar hotel, Rica pusing. Pak Malikil ya. Ini penggarapan Coba. Mazmur. Jadi di Ibrani 10 Pak ayat ke-7. Bunyinya begini, lalu aku berkata, aku ini kan Yesus, kecuali Pak Malikil mau berasumsi bukan Yesus. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ini yang Yesus katakan dalam Lukas 24 ayat 44. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa. Ayatnya di mana, Bro, biar saya buka. Ibrani 10, ya Ibrani 10 ayat 7. Lalu ini akhir kalimat yang Yesus berkata begini, Pak. Untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Yesus mengatakan ini. Jadi Yesus datang untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Jika Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah gelar, aku ini siapa? Melakukan kehendakmu ini mu siapa? Lalu Allahku ini siapa lagi? Itu Pak Malikil. Coba Ica, Ibrani kasih 10 aku di kolom ayat besar. 7 tuh. Coba. Ini gimana ini menjelaskannya dengan pemahaman Bapa, Firman, Tuhan, Allah Oke, dan Allah itu adalah oke, sebutan. saya jelaskan ya, Coba saya jelaskan. jelaskan. Oke. Host bisa naikin Pak TikToker, itu minta naik Pak TikToker. Jadi gini ya kawan-kawan. Pak TikToker, TikToker, ya. TikToker nggak ada. Jadi- Oh ada. Oke. Ada. Jadi gini ya, jika dengar baik-baik ya. Kalau perlu direkam. Ini saya nggak naikin dulu ya Bang. Iya. Jadi gini ya. Di mute dulu. Apa TikToker sebentar. Ya, silakan. jadi dengar baik-baik ya kawan-kawan ya. Jika dengar baik-baik ya. Jika
Pak TikToker di mute dulu, Pak Di mute TikToker. dulu bang, di mute dulu bang. Terima Ya. kasih bang. Ya. Jika perkataan adalah esensi yang lain yang ada di dalam diri kita. Jika perkataan firman perkataan itu kan firman. Jika perkataan atau firman adalah esensi yang lain di dalam diri kita, maka konsekuensi logis setiap manusia yang meninggal masih bisa berbicara. Pahami ya? Tanya ini bro. Bentar Apapun kau jelaskan. dulu, saya jelaskan supaya Langsung aja kalian nih. RCS-nya Enggak. Satu-satu Fungsi dulu manusia bang yang Erben, meninggal satu-satu bisa dulu bang berbicara, Erben, biar dia ini dulu bang, biar dia Bukan, itu gini. Suruh dijawab pertanyaan dong. Sudah 1 menit, masa nggak ada menyentuh pertanyaan? Dari tadi nggak ada pertanyaan saya dijawab, gimana sih? Loh, Kita Bukan hanya main dijawab logika. lagi pertanyaanmu, udah salib-salib sampai habis pun. Kita main logika ini Ini, dulu deh. Bentar, Nggak ada ya. data. Ini. Gini. Jelaskan dulu. Udah. Oke, Jelaskan gini. dulu. Ini maksudnya apa Iya, ini saya ayat ini? jelaskan gini. Kalian kan membedakan perkataan dengan roh. Oke, gini ya. Jadi logikanya begini. Kita main logika ya. Yang Pakai ditanya akal. apa, jawabnya apa? Aduh. Kalau you main rubah-rubah ayat kayak gitu, sama juga saya bisa melakukannya. Itu anak-anak kecil, itu kerjaan anak kecil, kawan. Ya Main udah kau rubah-rubah jawab dulu ayat ini gimana menjelaskannya kalau Bapa, Firman, Tuhan, Allah, Anak Allah gelar yang sama kepada satu oknum. Ini gimana? Bisa nggak kamu teratur, bro? Bukan masalah teratur, saya nggak sabar melihat kau menari-nari kemana-mana. Modal Kalau kau mau mohnya. menari-nari biar nyanyi aku lagu Batak. Modal mo. Sinar tulo, atulo, ho, ho. Udah nari-nari kau. Modal mohnya itu. Sinar tulo. semakin hebat. Si RB lagi nyanyi. Si RB nggak menghormati temannya teman-teman. Itu Gantian Yesus lah. mengatakan, Saya- itu Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada dia. Itu ada ayatnya itu Yohanes 14 ayat 21 sampai 31. Yohanes Itu 14, Yesus mengatakan- Yohanes 14. Ayat 21 sampai 31 itu terang semua itu. Yesus Iya, mengatakan ini, coba. lebih besar Bapa daripada dia. Gantian lah. Coba jelaskan dulu. Maksud aku Iya, sudah saya lebih bisa. dari 1 menit tadi bro. 1 menit lebih kau ngomong tapi nggak menyentuh pertanyaan. Bukan, saya mau buka dulu akal kalian kan terkunci nih. Saya mau Loh, buka. masalahnya kau yang tersesat. Langsung aja to the point. Aduh, Bukan kau tersesat. saya bisa bicara tidak? Kau tidak bisa bicara kalau kau tidak menjelaskan ayat ini. Loh. Tapi kalau kau menjelaskan ayat ini dengan Bapa, Firman, dan Roh, ini saya catat ini. Bapa, Firman, Tuhan, Allah, itu sebutan kepada yang satu oknum. Iya. Maka ayat ini bagaimana? Saya catat kok. Iya. Silakan jelaskan dulu, jelaskan. Kalau kau nggak jelaskan ini, saya anggap udah selesai. Bertobat Oke. kau, itu aja. Oke, Jelaskan sudah. aja. Oke, Sudah sudah. jelaskan. Bapa, Firman, dan Roh, gini ya. Sang sumber itu berkata firmannya. Sang sumber itu adalah Bapa. Sang sumber itu berkata, ya, dia akan menuntun dengan rohnya. Oke? Sudah. Roh Kudusnya itu rohnya, oke? Oh. Adalah keberadaannya. Ini kemana nih, Mojat? Coba. Gimana itu bro? Ini katanya sang sumber itu Makanya berkata. gantian lah. Aduh, ini kayak anak-anak sih. Gini. Apa dikatakan? Coba lanjut. Oke, lanjut. gini. Sorry. Jadi gini. Ya. Jadi perkataan itu bukanlah suatu esensi yang lain yang ada di dalam diri kita. Perkataan itu jika dipahami esensi yang lain di dalam diri kita, maka konsekuensi logis setiap manusia mati pasti bisa berbicara. Jika perkataan itu adalah esensi yang lain yang ada di dalam diri kita. Perkataan itu bukanlah suatu esensi yang lain, tetapi akibat. Akibat dari apa? Akibat dari roh. Jadi roh itulah yang membuat kita bisa berbicara. Roh itulah yang membuat kita bisa berpikir. Roh itulah yang membuat kita bisa bergerak. Jadi perkataan firman itu adalah akibat dari roh itu. Paham ya? Bah. Jadi roh gini, Ya Tuhan, jadi Tuhan itu yang ditanya apa Tuhan, ampunilah kami ini Tuhan. kalau nggak punya argumen diam aja, bro. Tuhan. Ini lihat dulu, kau udah baca nggak ini ayat? Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab suci ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendakmu ya Oke, Allahku. Pak TikToker. Silakan Pak TikToker. Coba. Ini Ya, boleh copy. bicara? Saya copy supaya apa enak.
Silakan. Ini Pak TikToker yang bicara ya? Iya, iya. Ya, silakan Pak. Jadi gini kawan-kawan, kita kalau pakai data, jangan data ciptaan orang. Karena Tuhan sudah memberikan Alkitab pada kita dalam versi LAI maupun segala bahasa. Jadi kalau data datang yang ciptaan orang seperti itu. Jadi aku mau tanya aja, Abang Erben. Satu aja cukup aku bertanya. Satu aja. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18 artinya apa? Kita mau lihat siapa yang bodoh, siapa yang pintar dalam berbahasa. Oke. Silakan. Berapa Yohanes? Yohanes 1 ayat 18. Jawa Yohanes 1 ayat 18. Iya. Pak Ibrani, Kita buktikan, bukan kita Tuhan. buktikan RCS siapa yang low, RCS siapa yang rendah. Bukan. Oke, saya Anda mengatakan Ibrani bukan. Bentar kece. Ibrani itu Alkitab loh. Itu penggenapan nubuatan Mazmur 40. Ada juga Nanti- di Mazmur. Lalu Anda mengatakan Nanti itu buatan nanti orang. aku ajarkan tentang penalaran logis paradoks. Tidak mengerti Alkitab. Aduh. Anda tidak mengerti Alkitab. Anda mengajari saya tentang Alkitab gimana? Nanti aku ajarin kalian semua tentang penalaran logis paradoks. Coba bukakan host Yohanes 1 ayat 18. Kita tes di sini semua kaum Tritunggal, otaknya berbahasa Indonesia jalan atau tidak? Oke. Oke, biar saya baca ya teman-teman ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menurut host artinya apa dalam bahasa singkat? Tidak seorang Ya, pun pernah menurut melihat aku, Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di anakmu pangkuan Bapa, yang dialah bisa yang melihat menyatakannya. Kamu tidak. Artinya, Hanya Jadi anak begini, yang bisa melihat host. Bapa, kamu tidak. ini satu kalimat yang utuh. Anak kalimat pertama substansinya adalah dua. Satu tidak seorang pun. Substansi kedua adalah aktivitas. Apa aktivitasnya? Melihat Allah. Itu anak kalimat pertama, ya. Lalu ada kata koma, tanda baca koma. Selanjutnya ada kata tetapi. Arti kata tetapi sini adalah artinya exception. Itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa surga. Ya. Itu exception, pengecualian. Pengecualiannya apa? Perhatikan ya. Pengecualiannya Yesus, itu singkatnya, koma. Yesus, koma. Selanjutnya apa nak kalimatnya? Dialah yang menyatakannya. Pertanyaannya, apa maksudnya menyatakannya? Itu Artinya- orang lari kemana-mana ini. Selesaikan. Dengar dulu. Kenapa takut? Bicara roh, kita bicara Bukan, roh bukan. temanya. Ini Takut? lari kemana-mana. Host, Takut ditelanjangi? Ini- Takut ditelanjangi? itu Billy minta Betul. naik host. Billy minta naik host. Coba, Ya. coba kasih Takut aku ditelanjangi jawaban. sebentar. Bentar, Aku bentar. belum siap. Jawaban Anda sudah Bang TikToker mulai 1 Samuel 3:21. kita biar bisa kondusif. Bukan sama- jawaban. ya. Bukan Coba, begini. coba. Begini Itu, kayak Ica. Aku Kasih belum dulu siap besar. bicara. Kasih di kolom besar dulu, Ica. Aku Ini belum siap datanya. bicara. Biar Bukan, kau dijelaskan bicara dulu entah bang. apa. Bentar bang, Nih, bang lihat. TikToker dijelaskan. Lalu lihat ini ya. Host, Yang konsisten. itu roomnya host itu harus dibuat elegan gitu loh ya. Saya tahu Jangan, bang. jangan. Makanya saya bilang jangan langsung Oke. ini menang ini Oke, biar nih. supaya Oke, lebih enak. silakan. Karena di sini saya jujur, saya tidak ada pernah memihak siapapun di sini. Saya netral. oke. Saya Ini cuma pertanyaan tadi. sebagai host mana yang saya bisa Bukan. saya iniin saya lakukan gitu. Silakan. Iya, Ini. jadi aku Silakan. belum siap. Bentar. Aku belum siap Pertanyaannya bicara. Untuk menanggapi. Bukan, untuk kau menanggapi. bicara lanjutkan Loh. topik. Kalau enggak buka topik baru. Aku atau belum lanjut. siap bicara gitu loh. Udah nggak usah. Tunggu sebentar. Kenapa Bang Erben langsung membuka ini? Karena Bang TikToker keluar dari tema. Siapa bilang keluar dari tema? Ini lari Ini dari hanya- tema yang ditanya ini. Ini hanya Yang pintu ditanya. masuk. Ini hanya pintu Enggak. masuk. Tema Takut ya? Nih lihat. Bukan siapa yang takut. Lihat Ya, pertanyaan. biarkan dari aku Moza, bicara saya- 30 detik lagi. Enggak usah. Dengarkan pertanyaannya.
Jadi Lalu kalau aku host tidak berkata, bisa Oke, baik, itu silakan, aku Bang. Ini oke, kita kasih kesempatan Turun aja, Bang turun, TikToker turun, turun. untuk kita kasih kesempatan Bang TikToker untuk menjelaskan. Menyelesaikan. Iya. Silakan, silakan. ya. Jadi anak kalimat terakhir dialah yang menyatakannya. Menurut kawan-kawan, dialah yang menyatakannya bahwa dia yang melihat. Bahasa Indonesia tidak seperti itu, kawan-kawan. Ayat 18 itu suatu kalimat yang utuh. Anak kalimat pertama punya 2 butir. Butir pertama tidak seorang pun, butir kedua aktivitas. Jadi ketika anak kalimat terakhir memberitahukan dia yang menyatakannya, maka arti menyatakannya adalah menunjuk pada anak kalimat pertama, yaitu aktivitas melihat, dan tidak seorang pun tuh dikecualikan. Artinya orang bisa melihat Bapa di dalam Yesus, itu artinya. Kira-kira kalau sampai sini dapat ditangkap, setuju tidak setuju? Wah, bisa aku ulangi? Oke. Udah. Baca ya. Nyambung. Ayat 18. Cak, gimana sih moderatornya itu Ica ini kok lari dari topik dibiarin? Bukan kita hanya menyelesaikan dulu Bang RP. Bukan, nggak boleh gitu. Nah, kalau Bukan misalkan gini, kalau diskusi kan dari awal itu saya nggak suka lompat-lompat. Ini dulu pertanyaan kita ini dijawab. Ini masalah bahasa Indonesia, Enggak. bukan masalah iman. Bang TikToker sudah kelar ya. Ini kita ngambil Ini. oke. Aku Silakan. bingung Pertanyaannya loh, gini ya, kayak perhatikan. gini. Kalau Oke, nanti aku gini. Mojat, aku ambil alih pertanyaanmu, bro ya. Perhatikan. Di sini ada berapa kata ganti di sini? Kata ganti benda. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Kalau Bapa firman Tuhan Allah anak Allah itu adalah oknum yang sama dan itu sebutan kepada oknum yang satu, maka ayat ini bagaimana cara menjelaskannya? Itu pertanyaannya tadi. Itu udah pas, sekarang yang salah. TikToker apa bisa melihat bapakku? Kenal nggak sama bapakku? Aku punya bapak loh. Kalian berbahasa Indonesia saja masih rendah. Aku malas gitu loh. Gimana bahasa Indonesia yang rendah, pemahamanmu yang terlalu pintar kali. Kau bisa kenal sama bapakku? Erben, permasalahannya di mana itu Erben? Jika itu sama, permasalahannya di mana? Oke, dengarkan. Oke. Sekarang tadi ada premis mengatakan, lihat ini ya. Bapa, firman, Tuhan, Allah, anak Allah, itu sebutan kepada oknum yang satu. Kalau itu semua adalah sebutan kepada oknum yang satu, bagaimana kita memahami ayat ini dengan itu? Masalahnya di situ apa masalahnya? Dia jelaskan apa maksudnya di sini? Aku itu siapa? Allahku siapa? Oke. Siapa? Coba kau buka di Kejadian 8 ayat 21 di mana Allah Enggak, berfirman yang ditanya- kepada Allah. Yang ditanya ini. Nah, itu juga kan Allah berfirman Loh, kepada enggak, Allah. enggak. Keluaran 34 ayat 5, Tuhan memanggil nama Tuhan. Apa salahnya? Loh, yang ditanya Ibrani lari ke keluaran. Itu kan contoh. Ini kan permasalahannya kamu Enggak. ada satu orang Ini kok bisa. dulu. Makanya kalian itu susah diajak diskusi karena apa? Cara berpikirnya itu lompat sana lompat sini. Kalau kamu Enggak lompat, biar Kita nyanyi bikin- aku. Kita kan bikin persamaan. Lu nggak ada Apanya persamaan. Ini premismu ini premis kalian. Permasalahannya Bapak di situ firman, apa? anak Allah itu sebutan kepada oknum yang satu yang adalah roh. Iya. Sekarang Terus bagaimana premis permasalahannya ini apa? digunakan di sini? Coba terangkanlah ini berdasarkan premis itu. Aku di situ siapa? Allahku siapa? Mu siapa? Saya nggak paham maksud kamu di permasalahan di ayat itu apa, Ya Erwin? udah kau turun aja ke bawah, kau main lato-lato lah dulu kau. Loh, permasalahannya di ayat itu apa? Ini Iya, bukan soal lato-lato. Coba, Ozat, Ibrani 10 ayat 7. Apa jelaskan permasalahan dulu, di ayat Ozat. itu? Coba netizen Ya, ketik apa permasalahan di ayat-ayat itu? Begini Pak Billy, kalau kita baca dari ayat ke-1 ini kan berbicara tentang Yesus. Ini penggenapan dari Mazmur 40.
Jadi ayatnya dari Mazmur 40 tentang. Nah, ayat 1 sampai 7. Nah, jadi di sini jika Yesus adalah Bapa itu sendiri, ini ayatnya bagaimana? Yesus yang adalah Bapa dan melakukan kehendakmu. Mu itu siapa? Sedangkan Bapa ini kan Yesus, aku ini kan Bapa nih. Yesus ini Bapa nih. Lalu mu itu siapa? Oke. Lalu Kalau mu ini Yesus kan disandang gelar Allahku. Oke. Jadi kalau Yesus melakukan kehendak Yesus salah. Jadi ku bilang Bang Bukan Billy, masalah kalau salah. istilahnya Yesus bersaksi. Yesus Diam bersaksi dulu Royes. bahwa Bapa Royes, lebih Diam besar. dulu, Royes, Royes. biarkan Bang Mozart sama Bang Billy bentar, Bang Yore. Saya cuma tanya, jika Yesus Jadi melakukan apa yang dilakukan oleh kehendak Yesus, salah tidak? Allah melakukan kehendak Allah, salah tidak? Kalimatnya nggak kayak gitu. Ini gitu ya. katamu bukan aku, Pak. Mu bukan ku. Mu Beda kamu, dengan- beda aku. Iya, Loh, dengan mu itu ku merujuk beda. kepada siapa? Ibrani 10 ayat itu 7. Nah, itu Anda jelaskan. katamu, Anda jelaskan, Pak. mu itu siapa? Makanya jangan pakai teologi blender. Loh, Blender itu kehendakmu hanya ya bisa untuk- kehendak Elohim. Iya, Yesus itu Elohim. kenapa dia memakai katamu? Loh, sekarang ketika saya bertanya, apakah ketika Elohim berfirman kepada Elohim salah? Ketika Elohim berseru nama Bentar. Elohim salah. Oke, yang ditanya di sini, Yesus, aku melakukan Iya. kehendakmu. Di situ siapa? Elohim. Oke, jadi Yesus melakukan kehendak Elohim. Elohim itu di mana? Oke, Erben. Minta di tengah. Teman-teman, kita di sini hanya ini aja ya, jangan ada mempeributkan ini ya, karena kita Kalau kataku itu kan kata ganti milik itu kan. kita sama-sama belajar Allahku. aja di sini. Ini pahami kalimat ini. Iya, saya Jadi pahami. aku Yesus di sini ngomong manusia toh Ah. melakukan kehendakmu. Mau di situ siapa? Bapa di surga atau Yesus sendiri adalah Bapa itu? Yohanes 14:28. Oke, kita lihat dulu ya. Bapa lebih besar dari dia. Ya kalau Yesus sendiri adalah Bapa itu, mengapa dia pakai katamu? Yesus sudah bersaksi. Bapa lebih besar dari Yesus. Sudah. Apa lagi kalian ributkan? Apa, Makanya, bro. Royes? Kamu ngomong apa, Royes? Yohanes Jadi gini. 14:28 Billy. Aduh, kau tenang dulu, Royes. Billy, gini aja bro. Belajar Alkitab itu jangan seperti bikin bumbu makanan. Kalau bumbu makanan itu Sabar. kau Iya, blender. saya belajar dulu sama kamu, Erben, sabar. Iya, kan kalau salah di cross check ya. Kalau salah di cross check. Kita kan di sini biar kita bisa paham, oke? Permasalahannya ya, Yesus sebagai Allah melakukan kehendak Allah. Apakah ini jadi persoalan bagi kalian? Yesus adalah Allah melakukan kehendak Allah. Ayat yang dibahas bukan seperti itu. Jadi kamu menjawab yang bukan data. Artinya Loh, kamu Ibrani apa? 1 ayat 7 Kamu- maksudnya apa? Loh, Yang Ya nanti saya tanya kau Ibrani. Sebentar Ibrani, nanti saya tanya dia nih. Kau lihat di tabernakel itu. Kau paham Ibrani toh? Saya mau ajar kau tabernakel dulu. Kau dapat saya nih. Kau bisa lihat tabernakel Ica kasih besar. Kau Bang Ibrani toh? Ah, coba saya paham. Shalom. Permisi Bang Erben. Saya mau ajar dia tabernakel ini. Billy, kau tolong jelaskan saya di dalam kitab Keluaran ya, di dalam kitab Keluaran 25 dan 26 kalau kita baca tabernakel perjanjian lama ini ruang ya, ruang maha kudus ini. Ini ruang kudus, ini pelataran. Yang bisa melakukan ini siapa? Silakan. Saya tanya dulu itu. Kalian Jesus only, silakan. Oke, Maliki dijawab aja dulu. Karena habis kamu bertanya Maliki Enggak. Kita semua masuk di berjawab. tabernakel. Semua Kita masuk di berjawab. tabernakel. Semua masuk dalam kitab Loh, Ibrani. Jadi yang saya tantang sopan kalian lah. tabernakel. Saya kan dalam posisi Sudah saya selesai. menjelaskan. Nggak Lanjut. akan, Rasul, lanjut. Saya masih di jalan 5 menit lagi. nggak bisa. Saya lagi menjelaskan seakan-akan kalian mau mendesak terus, nggak bisa. Tadi siapa Saya yang tutup. turun?
Saya lebih paham Taurat daripada kalian, titik. Oh ya, silakan. Kau jelaskan saya. Ini siapa yang masuk ini di tabernakel ini? Saya Yesus tidak mau sebab- jelaskan. Saya lebih dulu. Oke, sekarang lihat perjanjian lama ya. Di sini 2, 3, 1. Oke, sekarang saya tanya kau. Ya, sebentar saya tanya kau. Ya, sekarang dalam kitab Ibrani 9 ayat 1 sampai Ibrani 1 ya, sampai 4 itu bukan 2, 3, 1 lagi, tapi 2, 2 ya. Sebentar, saya buka dulu. Bentar. Nah ini. Bentar ya, saya buka dulu. Makanya Bang nggak ada Herbert. nabi terakhir dulu, biar tahu kau. Bentar ya. Bang Erben lanjut dulu Bang Erben, biar aku buka ini dulu. Bentar. Lanjut dulu Bang Erben. Saya mau tanya mereka tentang tabernakel ini. Tolong moderator, kalau di luar konteks nggak usah dilayani, dikeluarin dulu. Di luar konteks. Oke, tadi Bang Erben tadi kita temanya apa tadi Bang Erben? Ini. Jelaskan dulu Oke. apa maknanya di sekarang- sini. Oke. Lalu aku berkata, ini kan menunjuk kepada Yesus. Ya. Sungguh, aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku. Oke, Artinya baik. dalam kitab suci itu tertulis ada tentang Yesus. Untuk melakukan Oke, saya kehendakmu. sudah sampai. Saya jawab Oke, semua. baik. Kehendakmu itu Gimana yang mau siapa? ditanyakan? Kehendakmu di situ siapa? Tunggu, Oke, tunggu baik. dulu. Di sini ada yang bisa jawab. ini- Bentar ya Bang Bom. Nah, di sini ada yang bisa jawab tentang pernyataan dari Bang Erben nggak? Dari Iya. Tadi saya lagi menjawab, tiba-tiba digantikan. Bagaimana ini? Ya, kau jawab sudah dulu. Silakan. Sedikit. Kau jawab dulu. Bang Billy. Silakan Bang jawab Bang Billy. ini Maaf. ada- Ya, ada di bawah kalianlah ini. semua lah, kalian yang menang. Biar nanti saya akan doktrin satu-satu umat-umat di TikTok ini semua. Ya. Kalian doktrin aja, doktrin. Silakan, Bang Lagi Billy, silakan. menjelaskan di Ya, potong. nanti kau jelaskan saya tabernakel ya. Iya. Ya. Saya mau lihat ilmu kau sampai di mana. Kenapa dengan tabernakel? Apa yang kamu Ya. ketahui tentang Ya, tabernakel? enggak, saya mau tanya kau, justru saya mau tanya, saya ingin Nanti belajar. dulu, kita habisin tema kita dulu, nanti kita lanjut. Iya, tentang ke- roh, tentang roh. Oke. Nah, dari tadi kan pertanyaan saya tidak bisa dijawab. Jika Yesus itu bukan roh, ya, Yesus itu siapa? Plasma, zat cair, zat padat atau zat gas? Pertanyaan Itu bodoh yang saja ditanya. itu. Loh, bukan. Pertanyaan anak kecil itu. Kalau nggak bisa Silakan. jawab, dijawab. Silakan. Pertanyaan jawab. loh. Kau mau sama bisa dengan dijawab. Tuhan. Nanti saya jawab sebentar. Saya lari ke tabernakel dulu. Ingat, Yesus katakan tidak ada hukum Taurat dihilangkan. Pertanyaan saya, Yesus tuh imam atau Anda yang imam? Saya mau tanya dulu. Ya, oke. Jadi menurut Maleaki, Tuhan yang kamu cari, Bom, itu masuk ke Saya dalam- tanya, kamu tuh imam atau Yesus yang imam? Ya, saya mau Tuhan tanya. Imam. Oke. Sekarang Anda mengatakan Yesus adalah Bapa. Sekarang yang masuk dalam tabernakel siapa? Ica kasih besar dulu, Ica. Saya mau tanya dia ini. Iya, Orang Bapak pintar itu satu. yang masuk, Dek. Balikil. Lah, Saya makanya tanya kamu ya dalam baca. perjanjian. Sebentar. Baca. Ayo. Saudaraku, sabar. Ah. Oke. Saya mau tanya kau ya. Nih, bentar. Saya mau tanya kau ini. Nih. Dalam perjanjian lama, tabernakel bentuknya 2, 3, 1. Oke, 3, 1 ya. Nah, pertanyaan saya, yang masuk dalam ruang Maha Kudus ini siapa setiap tahun? Imam. Imam apa? Imam besar. Masuk berapa tahun? Berapa satu tahun berapa kali? Satu kali. Aduh, kok ini Oke. kayak anak-anak. Kalau sebentar. Siapa yang bisa masuk? Berarti imam ya? Iya. Imam ya? Nah. Nah, sekarang saya mau tanya, orang biasa bisa masuk nggak? Orang biasa nggak bisa. Kalau masuk dihukum mati nggak? Jadi hukum mati. Aduh, ini Oke, pertanyaan sabar. anak-anak lagi nih. Saya bentar, jangan kau lari Maliki, dulu. jangan Saya terlalu bentar. melebar. Kenapa sudah di sini Saya kau ben- layani? Nanti Saya bentar. sebentar. Saya bentar. Lagi. Satu coba biar supaya Saya bentar. Sekarang saya tanya. Nah, Saya dari bentar, gambaran saya- sebentar. Dari saya gambaran bentar. tabernakel itu yang masuk ke baiknya itu siapa? Sabar, saya mau tanya Ya, kau. siapa Kan yang masuk ke sebentar. bayinya? Saya bentar, saya belum selesai. Saya bentar ya bentar. Bang Salikil, bentar ya, biar diselesaikan. Makanya saya mau tanya Anda.
Baca jawabannya Maliaki 3 ayat 1, coba baca. Nah, sekarang akan tanya kau. Aduh. Di dalam perjanjian baru, ya, ini kenapa menjadi di Ibrani 9 ayat 1. Kenapa menjadi 2, 2, 2, bukan 2, 3, 1? Kenapa? Kau jelaskan sama saya dulu. Kenapa tabernakelnya berubah? Oke, Ya. sudah. Ini Kenapa sini 2, ya? ini Silakan. kayak anak TK ini gini ya. Kita anak TK mau belajar. Ya, kenapa sini 2, 2, kita 2? Kenapa? Aduh, kita fokus. Tolong siapa yang bisa bacakan Iya, sudah di sini karena Anda mengatakan saya baca, Yesus saya baca. adalah Bapa. Maliaki berapa? Maliaki 3 ayat 1, Rasul. Maliaki 3 ayat 1. Ya. Saya tanya Ibrani, kenapa jadi 2-2? Silakan. Sabar, baca dulu mau dijelaskan. Ya, silakan. Mau jelaskan ya, silakan. Lihatlah aku menyuruh utusanku dan dia akan mempersiapkan jalan di hadapanku, dan dengan tiba-tiba Tuhan sedang kamu cari akan datang ke dalam baitnya, yaitu utusan perjanjian yang kamu rindukan. Lihatlah dia sudah datang, Yahweh Sabot berfirman. Ya, Ya, lari aja. Ya, itu lanjut yang di saya 40 ayat 3. Sudah gampang. Sekarang kau jelaskan Ibrani dulu. Karena pertanyaan saya, sudah itu ada di kepala saya ayat itu. Ini kayak Sekarang pertanyaan, anak-anak ini orang diam. Atau Kenapa ini Ibrani dalam Ibrani bisa 2, 2, 2, bukan 2, 3, 1? Kau jelaskan sama saya. Ini dalam sekolah teologi, master teologi sampai sekarang masih bertanya. Silakan kau jelaskan saya. Kenapa sampai dalam kitab Ibrani, dalam Keluaran 2, 3, 1? Kenapa sekarang dalam Ibrani 9 ayat 1 tertulis 2, 2, 2? Kau jelaskan sama saya. Oke, udah ya. Gini. Jadi Anda kan bertanya tadi di awal. Iya. Apa Ya. yang- Aduh. Pertanyaan anak kecil kan? Silakan kau jawab. Iya, sebentar dulu, Dek. Ya, oke. Ini- Waktu 5 menit. Bisa Dede jawab. apa? Wajah kau saya nggak lihat kok. Hah? Kenapa? Kenapa dengan wajah? Sudah kau anak kecil, kau jawab saja silakan. Kau jawab. Jawab, saya tunggu. Bentar dulu, Dek. Saya Kalau kau bisa jawab, ku tutup channelku. Kau jawab. Aduh, sumbung kali nih orang ini. Ya sombong kau jawab. Kau kan kau bilang saya anak kecil. Kau jawab. Kalau bisa kau jawab, ku tutup channelku. Rasul, atasi Ya. Rasul. Silakan. Kau jawab. Saya diam ya. Melempar. Apa? Kemudian itu. Kita kan di luar topik ini. Kita lagi Udah, di topik bagaimana? di luar. Supaya otakmu jelas bahwa kau bukan imam. Yang bertemu dengan Bapa di sorga adalah Yesus. Yesus adalah imam. Bukan kau yang masuk ketemu dengan Bapa langsung. Otakmu supaya saya incarkan. Makanya tabernakel saya bawa. Tidak ada orang yang bisa ketemu Bapa di sorga. Harus ketemu Yesus dulu. Yesus adalah imam. Yesus itu bukan Bapa. Ya? Imam. Sekarang kau jelaskan. Kenapa dalam kitab Ibrani 9 bisa 2, 2, 2. Bukan 2, 3, 1. Silahkan kau jelaskan sama saya. Saya tunggu. Oke, berarti di surga ada dua Allah lah ya. Saya tidak bertanya itu, saya jelaskan ini. Ini dalam kitab Ibrani, bukan masalah dua Allah. Kau jelaskan sama saya. Iya, kita boleh jawab tidak sih? Ya silakan, saya diam. Ica, saya 5 menit saya diam ya. Silakan. Kalau silakan ya diam dulu gini ya. Di saat Yesus disalibkan, tabir itu sudah terbelah dua dari atas ke bawah. Jadi kita itu sudah tidak ada penghalang lagi untuk bertemu Tuhan, bertemu Bapa langsung. Makanya Tuhan Yesus menjawab di dalam Yohanes 16. Ketika engkau meminta kepada Bapa, aku tidak meminta kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 25 sampai 27. Tabir itu, ya, penghalang itu sudah dibelah. Kita sudah merdeka. Kita bukan lagi budak, bukan lagi hamba. Ini ya, yang menjadi poin saya, Anda bertanya siapa yang masuk. Nah, di dalam nubuatan, baik Maleaki, baik Yesaya, yang masuk ke dalam bait itu adalah Bapak itu. Begitu deh. Ini ajaran dari mana kau itu, bro? Aduh. Kau jelaskan, ya. Imam itu, kau bukan logikamu, imam itu harus yang masuk ke bait ke ruang kudus, ruang maha kudus. Iya, yang Imam itu Yesus. Bagaimana kau mungkin mengatakan Bapa yang melakukan ini semua? Otakmu sampai di mana? Sekarang Coba. pertanyaan saya, Baca, kau jelaskan ini dua-dua. Kenapa bisa jadi dua-dua? Ini Bukan 2, 3, 1. Silakan. Coba Rasul bacakan lagi pelan-pelan Maleaki 3 ayat 1 Rasul. Pelan-pelan Rasul. Saya tanya bukan Maleaki. Saya kalau masalah kitab, kalau saya buka kamera. Kau otak saya dan kau tidak sama. Sekarang saya jelaskan. Itu jawabnya. Kau jelaskan saya tabernakel. Aduh, parah ini Pak Bob, orang ini. Pak Bob. Ya, ya. Lihatlah aku menyuruh Yesus itu utusanku dan dia akan mempersiapkan jalan di hadapanku.
dan dengan tiba-tiba Tuhan sedang kamu cari akan datang ke dalam baitnya. Siapa yang masuk, Rasul? Siapa yang masuk di situ? Tuhan. Bukan firman kan? Bukan firman kan? Bukan. Nah, makanya. Ini, nggak tahu ini. aduh, parah ini. Ini orang-orang Tritu ini bisa baca sih? Atau kita nggak sih? Jadi tentang apa yang dibaca. Kasih. Bentar dulu. Kau jawab dulu, anak kecil, anak monyet, apa anak kecil? Kau tidur kan? Kau tidur, anak kecil. Anak kecil jangan tertawa. Pertanyaan saya belum jawab. Kenapa sampai? Dengar ya. Di tabernakel pertanyaan saya, perjanjian lama 2, 3, 1. Dengar ya, 2, 3, 1. Sekarang di perjanjian baru, kenapa menjadi bukan 2, 3, 1, tapi 2, 2, 2. Sekarang kau jelaskan, monggo. Kan sudah saya jawab tadi. Tabir Jawab itu sudah terbelah bagaimana? dua. Kita tidak ada penghalang lagi. Tidak ada yang menghalangi kita menemui Bapa. Kalau dulu, bentar dulu ya, gini. Kalau dulu kan orang Israel itu berinteraksi dengan Tuhan bukan mereka, tapi melewati imam. Jadi mereka Rasul, lanjut dulu. Ada telepon masuk, Rasul. Oke, Kak Ica. Aku Bisa buka Yohanes 14 ayat 28 enggak? Hah? aku Yohanes Ica, 14 bisa ayat dikasih 28. di kolom besar, Ica. Oke, boleh Bang. Bentar ya Bang. Yohanes 14 ayat 28. Iya Itu bentar ya. kesaksian Yesus. Bentar. Nah, baca Ini dulu. aku mau share data ini supaya jadi kalau mereka mengatakan Yesus itu adalah Bapa, maka ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat yang nggak bisa dijelaskan. Perhatikan ya, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Ibrani 7:25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia, Yesus, hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus itu pengantara kita kepada Bapa. Itu yang disampaikan Pak Bobo. Ya. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Itu Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Yesus dikatakan pengantara. 1 Yohanes 2 ayat 1, perhatikan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai apa di sini? Seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Yesus pengantara inilah yang dimaksud Bang Bom itu Yesus imam besar. Kalau Yesus itu Bapa itu sendiri, berarti imam besarnya siapa? Karena Bapa Malikil dan pilih. Bang Erben, Yohanes 14 ayat 28 Bang, baca dulu Bang. Ya Itu silakan. Kesaksian Yesus itu Yohanes 14 ayat 28. Parah memang, nggak bisa dijelaskan Ibrani. Erben. Sebentar lah Erben. Aku tanya sama mereka, aku titip saja pesan sama Erben. Saya pikir tabernakel ini mereka nggak bisa jawab. Kenapa menjadi 231? 231 menjadi 22. Mereka nggak bisa jawab. Saya pikir anak kecil ingus meleleh mereka ini nggak bisa jawab. Jadi pertanyaannya aku, kalau memang Yesus adalah Bapa, tolong kasih lihat Wahyu Bapa punya nama Yesus. Tolong jelaskan saya Wahyu 14 ayat 1. Itu aja lah Erben ya, titipan aku ya Erben. Silakan ya. Itu Yohanes 14 ayat 28. Coba dulu Bang Erben. Tak tolong Bang Erben. Gimana? Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14 ayat 28. Kesaksian Yesus. Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14 ayat 28. Ayat 28 ya. Iya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lahir besar daripadaku. Itu Yesus mengatakan dia Bapa lebih besar daripada dia.
Udah, makanya tidak ada nabi terakhir. Makanya dibilang kalau ada nabi-nabi yang ada sesudah aku adalah nabi-nabi palsu. Sudah, Malikil mana? Malikil hilang ya? itu sudah jelas. Makanya tidak ada diakui lagi nabi. Parah ya mereka ini. Sukses di. Lah Erben, Iya, iya. Silakan Pak Bambang. nggak ngerti. Berarti imam besar itu Billy, Malikil Geng, dan Mikana. Mereka itu menjadi imam, bukan sebagai perantara. Mereka itu adalah imam besar yang berhubungan dengan Bapa langsung. Kalau kau bisa jawab pertanyaanku ini, ya, di dalam perjanjian lama, dalam Keluaran 25, ya, itu 231. Kenapa dalam perjanjian baru Ibrani 22? Kalau kau bisa jawab, ku tutup channelku. Ya, Adalah Bang Ada yang Bambang. bisa jawab, silakan Sudah jawab jelas ya. tidak ada lagi nabi. kau jawab. Ya supaya diskusi ini jangan kau jadi bingung-bingung. Coba kau jawab. Irben tadi tunjukkan dalil yang ditunjukkan tentang aku danmu tadi Bro Erben, ayat yang Anda maksud tadi. Ibrani 10 ayat Coba, 7. iya, kata aku di sana itu mengenai tubuhnya yang dalam bentuk menyerupai kita manusia. Mu di sana itu adalah roh Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Jadi udah jelas. Halo. Ya. Kenapa Ini Pak John Jelas disuruh ini. dikala ya, Ben? Iya, betul. Begini Pak John. Begini Pak John. Itu kan Anda hanya menambahkan. Ibrani Bahwa jelas 1 dilarang Oh, dari pantas. siapa yang menambahkan? Begini Pak John. Aku di sana Begini itu Pak John. anak. Yesus di sana itu adalah sebagai anak, brother. Bapak Ya sudah, kau jawab saja ini dulu, John. John, kau jawab dulu ini. Ini nih. yang mana lagi? Aduh. Yaudah, Ibrani 9. Kau buka dulu Ibrani 9 ayat 1 sampai 4. Ya, Dalam Keluaran, baca Keluaran 25 ayat 1 sampai Keluaran 26, ya. Ya, tabernakel itu 2, 3, 1. Nanti lah Herben lanjut ya. Kembali ke topik tadi kan, apa yang Sudahlah, kenapa kalian takut setelah aku masuk pakai ini? Ini jelas tabernakel ini. Anda itu Daripada kau pakai ayat susah, kau pakai tabernakel aja supaya kau paham. Pak Bom kan pendeta, tolong etika bicaranya dijaga. Ya, etika itu dari tadi kalian serbu Erben sendiri. Makanya saya masuk. Saya baru Karena naik. sampai dari tadi Erben jelaskan pakai Alkitab terjemahan ELAI, kalian ngeyel. Makanya cukuplah saya di sini masuk kasih tunjuk tabernakel. Kalian paham nggak? jangan Silakan. lari dari topik lah, Bombo. Oh, itu Kamu seorang topik. pendeta kok mulut. Yo, Yesus itu adalah imam, sudahlah. Kalau kau hebat, kau pen kamera supaya kulihat wajahmu. Ku menadu cari kau. Oh, Udahlah. bisa sekali. Oke, Bisa saya sekali. bicara dulu. Tadi saya belum selesai bicara dulu. Saya bicara dulu. Saya nggak akan tanggapi soal tabernakel ini. Oke, saya bicara dulu. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nggak bisa jelaskan. Ya sudah. Nggak bisa. Ya sudah. Oke. Ya sudah. Sudah. Tutup aja Oke. kau. Iya, ya sudah. Oke, yang pertama ya. Di dalam di ini aja. Sang pencipta kita ini adalah apa? Sang pencipta ini yang menjadi manusia. Sang pencipta ini yang dikatakan Bapa. Enggak sang pencipta menjadi manusia. Sabarlah, kalau satu jelaskan itu sabar. Sabar, Jangan Yes. kau ini kayak apa sekali Roya Sindar tadi. Sabar, Yes. Kamu tahu apa, Yes? Kenapa masuk di koma saya kau diam? Gak apa-apa, Dia- Billy. lanjut Rasul, lanjut. Oke. Yes, Sampai- ntar gantian ya. sampai- Tolong di mute dulu ya. Sam- biar orang biar bisa ini nanti bisa ditanggapi Oke. gitu ya. Sang pencipta itu, teman-teman, disebut Bapa. Kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur, ya, bahwa Elohim juga disebut Bapa. Bukan tidak? Ada tidak dalam Mazmur? Kemudian Elohim, sang pencipta ini disebut juga Elohim. Sang pencipta ini yang menjadi manusia. Nah, kalau pandangan si Erben dan kawan-kawan yang menjadi manusia adalah firman. Nah, eksistensi daripada firman ini apa? Keberadaan firman ini apa? Sedangkan sang pencipta kita ini, dia hadir sebagai ruh. Ini harus dipahami.
Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara bagaimana Yohanes berbicara soal Allah hadir dengan mahakaryanya, dengan rancangannya, yaitu apa? Menciptakan bumi dan penyelamatan. Di sini makanya dikatakan bahwa firman itu apa? Firman itu adalah Allah. Itu adalah karya Allah. Nah, sekarang kalau kita buka ya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Kita buka dulu. 1 Korintus 8 ayat 6. Ini pertanyaan ini yang kita akan lihat ya, seberapa jujur orang yang berpaham Trinitas akan menjawab dengan kejujuran. 1 Korintus 8 ayat 6. Kita buka-buka aja di sini. Tetapi bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa. Sekarang saya tanya, saya rubah dulu supaya jelas. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Menurut kalian, apakah Yesus itu bukan Allah? Saya tanya sama Yesus kau. Allah atau tidak? Oh, lanjut 2 Korintus 11 ayat 31. Kan kau tanya. Tunggu dulu. Kau tanya kan? Dijawab dulu. Sekali memang nih bom ini. Rusuh apa kau mana orang bodoh kau Rasul? Rasul minta tolong. Rasul kau cerewet saja dengan apa mulut tarabe situ dia mau nih. Otak bisa sana Bang John di mute, Bang John, Bang Lah Rasul minta tolong di mute. Ica, bom kalau ngerocos kamu nggak selalu diam. Kenapa kita? Loh, kamu ngerocos orang sudah diam kok. Sebentar, ini biar teman-teman biar supaya Bang Billy ini dulu baru ditangkap. Iya, kan bom yang ngerocos, makanya saya bilang diam dulu Kak Ica. Kau kan bertanya. Gimana sih Kak Kau Ica bertanya. Ini dengar Bang Rasul tadi kan Bang Billy kan dia ini bertanya, mungkin Bang Bom ini langsung menanggapi, tetapi di situ memang salah. Ya udah kita ini dulu biar dijelasin Bang Billy dulu. Silakan Bang Billy. Iya, makanya selesain dulu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Bapa ini Allah. Nah, saya tanya, apakah kalian mengakui Yesus itu adalah Allah? Tidak. Tidak. Tidak, kenapa? Berat. Mantap, Ya, kalian- jawaban mantap itu. Jawaban mantap. Setuju Erben? Biar Bill. Setuju Mossad bahwa Yesus bukan Allah? Saya sendiri. Kalau bukan Allah, kita bubar Kristen. Kita bubar Kristen karena ada orang Kristen yang Bubar tidak Kristen, mengatakan bubar. bahwa Yesus Memang adalah sudah Allah. Jelas dapat jawaban. Saya sudah katakan tidak ada satu orang Trinitas yang akan bicara jujur. Teman-teman. Saya tanya, apakah Saya jawab, Yesus Bang. itu adalah Allah atau bukan? Mojad ya? Trinitas. Iya, saya jawab. Tritung Saya jawab. Iya, saya jawab. Bang Billy, tolong di mute Bang Billy. Oke. Kita tolong Sudah boleh dijawab ya. Sudah boleh dijawab ya. Jangan kau marah ya. Ya, lanjut, Musad. tolong di mute Bang Billy. Tolong di mute. Jadi begini Pak. Iya, jadi begini Pak. Ketika kita berbicara Yesus yang hakikatnya adalah firman, harus pahami bahwa Yesus yang hakikatnya adalah firman itu tidak pernah terpisah dari Allah. Pahami itu dulu. Nah, lalu yang dikatakan, lalu Allah ini Bapa, lalu Yesus adalah Allah. Yesus dan yang dalam hakikatnya sebagai firman. Itu ayatnya sangat jelas. Nah, tapi begini Pak, yang tidak Pak Billy dan teman-teman pahami, sekali lagi saya ambil Yesaya 55 ayat 11. Firmanku, firman yang hakikatnya adalah Allah itu keluar dari diri Bapa, masuk ke dalam dunia. Mazmur 147 ayat 15 dan Yohanes 1 ayat 47. Yohanes 1 ayat 14, firman yang keluar itu yang menjadi manusia, bukan Bapa yang turun ke bumi. Jadi Kalau ini firman yang benar. hakikatnya Allah, esensinya Allah itu dia keluar, menyatakan diri, yang Pak Erwin katakan pewahyuan diri Allah dari dalam firman itu yang masuk ke dalam dunia, bukan Bapa dalam esensi ketuhanan keseluruhannya yang datang lalu masuk dalam dunia lalu menjadi manusia. Itu Pak Billy, silakan. Kalau dibilang Bang Mojad itu benar. Bang Jangan Royes, gara-gara kita tolong jelas di saja mute. sesat. Ini biar mereka yang menanggapi. Nanti kalau misalkan Iya. bagian Bang Royes, nanti Bang Royes ya. Ya, Terima oke, kasih oke. Bang Royes. Tadi Billy katakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Billy sudah baca 2 Korintus 11 ayat 31? Sudah baca? Coba kau tolong tanggapi ini. 2 Korintus 11 ayat 31. Coba Billy kau tolong tanggapi. Saya mau dengar dari Anda. Baca pakai koma dan titik ya. Host, naikkan story host. Pak story naikkan ya, saya turun. Oke, baik, silakan. Silakan. Ini tanya balik bertanya ini bagaimana sih? Iya, kau punya jawaban. Sabar, jangan jalan ke saya dulu.
Jangan lari ke saya. Kau kan tadi jelaskan 1 Korintus 8 ayat 6. Sekarang kau tolong jelaskan sama saya 2 Korintus 11 ayat 31. Silakan. Saya jawab kau. Kau bertanya dengan Korintus, ku jawab dengan Korintus. Silakan. Ica kasih lihat layarku, Ica. Silakan, Ica. Oke, baik, siap. Satu-satu kita bermain di ayat saja. Kau jelaskan sama saya ini. Kau bertanya di Korintus, saya jawab dengan Korintus. Silakan. Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Allah itu Bapa dari Yesus. Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdusta. Ayat ini sinkronnya dengan, kau jelaskan dulu, baru saya pindah ke 1 Korintus 15. Silakan, kau jelaskan dulu. Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Bukan Allah, yaitu Yesus. Tapi di sini, Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Kau jelaskan dulu sama saya ini. Tolong. Jadi Allah itu sesembahan, yaitu Bapa atau Roh Allah. Saya dari pertanyaan, saya punya Jadi pertanyaan. Jelas Bapa itu adalah Roh Allah yang ada di dalam diri Saya Yesus. tanya bahasa Indonesia, udah ada. Kan tadi dijelaskan 1 Korintus, Allah yaitu Bapa dari. Pertanyaan saya sama Anda, Allah sekarang itu saya bentar, Allah. sudah, jangan bicara-bicara Bapa roh. itu adalah Roh Sudah, Allah. sekarang Yang pertanyaan ada di saya, dalam diri Yesus. udah. Kenapa disangkal? Udah. Saya tidak bicara roh, sekarang saya bicara letterlet. Loh, Sekarang itu katanya bilang dijawab kok sudah Kau sih. malah Iya. Bom ini. Kamu ini kok Iya, bagaimana berarti sih? Yesus sama dengan Bapa. Menurut Alkitab. Iya itu sudah Yesus. Mana ayat Alkitab mana? Sebentar. 1 Korintus 15. Sabar. Bicara mereka diam dulu dong. Saya bicara terakhir. Saya belum selesai dipotong. Sabar. Kan kau sudah kan menjawab. Sebentar pertanyaan saya, habis itu saya diam. Dari 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan. Ia ini Yesus. Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Allah Bapa. Sesudah ia memisahkan segala pemerintah dan kekuasaan dan kekuatan. Ini setelah masa 1000 tahun selesai. Pertanyaan saya, ia menyerahkan kerajaan. Yesus menyerahkan kerajaan kepada siapa? Kepada Yesus atau bagaimana? Silakan kalian jelaskan. Oke, Nah, aku ini diam. siapa yang mau menjelaskan? Satu-satu ya teman-teman. Siapa yang mau menjelaskan? Bang Billy atau Bang Ini Jo? Kak Ica, pertanyaan saya belum selesai, ganti-gantian dong. Tolonglah dihormatin. Kami belum selesai bertanya, Pertanyaannya sudah apa, Bang naik. Billy? Pertanyaannya apa, Bang Nah, Billy? saya kan lagi menjelaskan, sudah dinaikin lagi Pak Bom. Satu-satu lah. Pertanyaanmu yang saya jawab, Billy. Tadi kan pertanyaanmu yang saya jawab. Makanya naikin dulu saya dulu. Gini, Rasul begini. Kaica gini, Kaica. Di dalam ada satu pertanyaan itu harus dijawab dulu dong. Bukan saat kita bertanya, mereka balik bertanya gimana mau dapat jawabannya. Tadi gini loh Bang Rasul. Nah, itu harus dibantah Bang Billy juga. Tadi Bang Billy sudah memberikan pertanyaan dan di situ Bang Mojat sudah menjelaskan. Nah, yang saya Kata tangkap gini Kaica, saya cuma meneruskan ya. Rasul, Supaya diam dulu penonton Rasul. juga, Rasul agar kau diam supaya dulu. penonton Biar juga kau diam bicara. mengerti. Rasul kau diam dulu. Kan gitu. Rasul kau diam dulu. Kau juga diam dulu, story. Kau baru naik juga kok. Diam-diam bagaimana sih? Kalian kan lihat begini, kan kita membahas Alkitab ini. Kok Alkitab kayak dibentrok-bentrokan? Maksudnya biar saya bisa ngerti Bang Rasul, bukan berarti maksudnya begini loh Bang Rasul. So, kan tadi kan Bang Billy sudah bertanya. Nah, Bang Mojat tadi sudah menjelaskan. Nah, udah gitu Bang Billy tadi saya masuk. Makanya siapa nanti yang saya taruh di kolom komentar yang besar, dia yang berbicara. Nah, nanti siapa yang menanggapi nanti saya bikinin di kolom yang besar. Maksud saya gini Kaica, maaf Kaica ya, maksud saya begini. Pada saat ada pertanyaan itu kan dijawab dulu. Diam. Kamu kenapa story. story? Yang sopan kamu story. Kamu dia preman. Teman-teman, boleh bisa Story ini kayak preman aja story ini. Makanya kita dari preman bro, kita dari preman baru jadi hamba Tuhan bro. Dia bego. nggak boleh ngomong begitu. Kita sesama Kristen. Billy, kalau kau preman, kau pen kamera supaya aku bisa lihat wajahmu. Teman-teman, ayo Coba kau buka Bilang pen aja kamera. namaku Bom. Di mana ada Bom, nggak ada yang kutakutin Bom.
Sudah open kamera saja Ngoni, buka Nggak kamera. boleh begitu. Bom kau ini memang Sudah open kamera. Ini saya Sudah Bom. open kamera. Ini saya Bom. Tuhan tidak ada yang seperti Mana itu. wajah kau? Kasih besar wajah kau. Kasih besar. Kenapa kamu cari nanti ke saya kan akan Sudah. pelayanan ke Papua lagi. Teman-teman, Iya, anak sudah, Kita sudah. datang ke sana, Bro. Ya, sudah, kau open kamera saja. Mana wajah kau? Belum kulihat. Mana wajah kau, Billy? nggak boleh. Rasul. Bang, nggak boleh. Rasul, mana wajah kau? Kenapa kau kasih tunjuk badan kau? Coba kulihat wajah kau dulu. Bang Bombo. Kita bukan bercerita, bukan mau kasih tunjuk preman, Bro. Di sini kita Teman-teman, kita di sini mau belajar ya. Kita Minta bicara tolong ya. Alkitab loh di Kalau sini. misalkan Iya. mau Mari ribut-ribut, bom ini. aku akan turunin semua. Karena apa? Di sini kita tidak mau siapa menantang paling ini hebat. Karena kita ini semua manusia. Tuhan sentil aja kita langsung bisa sakit. Jadi kita minta tolong, di sini kita mau belajar untuk meluruskan saja ajaran Tuhan. Nah, kalau kita mau bikin mau hebat-hebatan, nanti aku yang bikin tempat untuk bikin ring. Terserah. Nanti aku yang bikin ring, aku yang bikin hadiah. Maksud saya Kak Ica begini Kak Ica, kita bukan bersalah preman di sini, kita bicara Oke, edukasi. Nah, kita mulai lagi dari awal ya. Ini kok Oke, batu bukan apa kasar ini? kasar begitu sih. Ini tadi kok Kita mulai lagi, ini Bang. pakai Bang nggak Story. jelas. Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai dari siapa nih? Dari siapa? Bang Billy duluan kah? Dari Bang Billy. Oke ya, Bang Billy ya. Nanti akan ditanggapi ya, malu sama teman-teman yang lain. Nggak boleh. Nanti menjadikan framing untuk yang lain. Ya, kita orang siap, Kristen ya, itu ya. penuh dengan kasih. Oke, terima kasih teman-temanku. Oke, silakan Bang Billy. Nanti biar ditanggapi sama ini. Malu. Kita sesama Kristen nggak boleh begitu. Malu. Di mute Bang Billy, di mute. Minta tolong dibuka. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Bapa yang kekal, Raja yang damai. Bapa yang kekal, Raja yang damai. Saya bukan lagi dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, ini pertanyaan saya belum. Janganlah dijawab konfirmasi. Tadi kan pertanyaan konfirmasi. Artinya kalian ketika di sini dikatakan bahwa namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Pertanyaan saya, ketika kalian mengatakan Yesus bukan Allah, berarti Alkitab, berarti Thomas itu memfitnah Yesus. Ketika Thomas mengatakan Yesus itu Allah, karena kan kalian mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus bukan Bapa, berarti Yesus bukan Allah. Ini loh, jelas loh. 1 Korintus 8 ayat 6. Kita nggak usah lari ke sana kemari. Ini aja yang dijelaskan. Oke. Jujur. Bentar Bang Erben. Sudah kelar Bang Billy? Biar dijawab sama Bang Konfirmasi Erben, ya? dulu. Saya bukan bertanya, minta konfirmasi mereka. Baik. Yesus adalah Oke. Yesus Allah Oke, bukan. Sebentar. Silakan Bang Jadi Erben. gini. Oke, silakan Ya, Bang jadi Erben. Bro Billy, Allah berbicara hakikat. Memang firman itu Allah. Tetapi Yesus bukan Allah jadi manusia dalam pengertian Allah Bapa Sang Pencipta. Tapi firman-Nya yang kekal di dalam dirinya. Maka kalian harus paham, Bapa, Firman, dan Roh itu disebut Allah. 3 realita dalam satu hakikat. Namun yang menjadi manusia itu bukan Allah Bapa itu sendiri, tapi firman-Nya di situ. Jadi pertanyaanmu itu salah alamat. Pertanyaanmu itu saya perbaiki supaya lurus bertanya. Silakan Bro Mojat, tambahkan. Atau Pak Bombo. Saya sedikit aja Pak. Jadi begini Pak Billy. Yang dinamakan penebus itu memang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Erben. Jadi Tuhanlah penebus itu. Tetapi Bapak juga, Pak Billy juga tidak bisa membenturkan dengan ayat bagaimana cara Tuhan menebus. Nah, ayat bagaimana cara Tuhan menebus di sini saya buka ya, Mazmur 107, Pak. Ini tidak bisa Bapak benturkan juga. Mazmur 107 ayatnya yang ke 19 dan 20, Pak. Bunyinya begini, Pak Billy. Mazmur 100, bentar, ini 9. Mazmur 107 ya, ayatnya yang ke
19:20 bunyinya begini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ini merujuk pada kitab Yesaya yang Tuhan menyelamatkan dalam kesesakan mereka, bukan duta atau utusan. Itu tuh yang maksud ayat itu. Lalu lihat kalimat selanjutnya. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi kebangkitan dari liang kubur, upah dosa dalam waktu itu melalui cara apa? Firman-Nya Tuhan ini ayat 20. Nah, buktinya lagi ada ayat penguat, Pak. Ayat penguatnya ada lagi di Yesaya. Di Yesaya 55, Yesaya 24, Yesaya 45 ayatnya ke-23. Bunyinya begini. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Ini Bapak bersaksi. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Ingat ya, kebenaran. Tadi kan hidup. Ini sekarang kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam bahasa. Ini yang dinubuatkan digenapi di Filipi 2:10. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua orang dan semua lidah akan bersumpah setia. Nah, ini sekarang itu tadi kan kebenaran. Dan yang terakhir, Pak, Mazmur 119 ayat 105. Ini yang terakhir, Pak. Ini cara Tuhan menyelamatkan. Mazmur 119 ayatnya yang kelima bunyinya begini, Pak. Mazmur 119 ayatnya ke-105 bunyinya begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu adalah terang bagi jalan kita manusia. Makanya Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan itu merujuk kepada Mazmur 119 ayat 5. Di mana ini? Kebenaran. Iya, ini kan cara Tuhan menebus, Pak. Ini kan cara Tuhan menebus. Ini kan Yesus mengatakan, ini saya korelasikan dengan perkataan Yesus biar tidak ada dusta di sini, Pak. Jadi Yesus kan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan ini apa? Jalan ini yang dimaksud Mazmur 19 ayat 105. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu yang tadi dimaksud Yesaya 24, Yesaya 45 ayat 23. Itu apa? Hidup itu yang tadi dijelaskan Mazmur. Jadi cara Tuhan menebus itu yang Yesaya 55 ayat 11 katakan itu. Firmanku yang keluar dari mulutku, ia akan melakukan segala yang kukehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki agar firman itu menjadi jalan, menjadi terang, dan menjadi hidup. Itulah cara Allah menebus. Itu Pak Billy. Silakan mungkin ditanggapi dulu. Oke, silakan Oke. Pak Billy. Jadi yang pertama, Trinitas ini melanggar tidak mengakui bahwa Elohim itu disebut Bapa. Ya, Trinitas itu melawan nubuatan bahwa anak itu akan disebut Bapa yang kekal. Trinitas itu menjelaskan bahwa firman ada di dalam Bapa, Bapa di dalam firman. Bapa itu adalah roh, berarti roh ada di dalam firman, firman ada di dalam roh. Udah jadi apa ini gado-gado ini namanya? Sudah bingung juga saya menjelaskan. Yang berikut, Trinitas tidak jujur kepada 1 Korintus 8 ayat 6. Yang di situ jelas-jelas dikatakan hanya satu Bapa Allah, yaitu Bapa. Ketika kalian dengan jelas-jelas mengakui di 500 penonton mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Itu statement kalian loh, bahwa Yesus bukan Allah. Kristen macam apa kalian? Jangan framing, Pak. Jangan framing, Pak Bil. Tadi jangan framing. Tadi kan sudah kami katakan. Yesus hakikatnya. Kamu ketika Royes mengatakan Yesus bukan Allah, kamu bicara? Bukan, Pak. Pak begini, Pak Billy. Pak Billy juga tidak bisa membentukkan pemahaman Pak Billy dengan saya tadi, Pun. Biarkan dia punya waktu bicara. Nanti dipotong dia menangis lagi. Biarkan saja biarkan dia menangis. Bang Billy. Bentar ya, Bang Bozan. Ya, sudah lanjut aja lah kalian. Hilang fokus saya, gagal fokus. Lanjut aja. Oke, saya sedikit ya. Saya sedikit saja. Saya sedikit saja. Dari tadi pertanyaanku mereka belum jawab yang ada di gambar itu ya. Yang kedua, tadi Anda mengatakan 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Itu saya jawab dengan 2 Korintus 11 ayat 31. Saya pikir sudah sangat jelas dalam 2 Korintus 11 ayat 31. Pertanyaan saya kembali kepada Anda, ya. Tolong Anda jelaskan sama saya 1 Korintus 15 ayat 24, Wahyu 14 ayat 1. Apabila Bapa itu punya nama Yesus yang kalian gombar-gombarkan,
Pertanyaan saya dalam Wahyu 14 ayat 1 itu, silakan Anda jelaskan. Anak punya nama siapa, Bapak pun nama siapa? Karena kalian dari tadi semua sudah mati di sini. Tabernakel ini yang tadi dilanjutkan oleh Bang Erben. Saya pikir saya nggak bisa banyak bicara. Sebentar. Potong Bang Billy. Saya lihat Anda bicara, saya nggak potong. Ya, Anda yang harus menjelaskan sama saya, karena tadi Anda mengatakan Yesus, Bapa pun nama Yesus, makanya saya bertanya dalam Wahyu. Ya, Wahyu 14 ayat 1 dan 1 Korintus 15 ayat 24. Karena ini tabernakel, kalian tidak mampu menjawab. Oke? Silakanlah Erben, saya serahkan, dan Mossad. Saya pikir saya hanya berbicara dengan orang yang ilmu sangat rendah. Minta maaf karena saya berbicara harus sama S2, mungkin berbisa. Karena saya minta maaf, tabernakel nggak ada yang bisa jawab ya. Sudah ya? Oke, silakan saja. Ya, sudah, lanjut, silakan. Ya, saya diam. Saya jawab. Ya, turunkan aja bom-bom Saya karena jawab. dia tidak level dengan kita yang tidak ada pendidikan. Dia S2 punya. Jadi silakan bom-bom cari lawan S2 aja. Ya, silakan kau jawab. Karena tadi kalian anak kecil ya, silakan kau jawab dulu. Kalau kau bisa jawab, ku tutup. Ya. Oke, ini hasil daripada S2 yang mau mencoba mengkelabui ayat. Oke, kita baca ayat ini ya. 2 Korintus 11 ayat 31. Ini kan yang kau minta? Ya, silakan kau jawab. Ya, silakan. Oke. Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesua HaMashiach yang terberkati sampai selamanya. Elohim dan Bapa Tuhan kita. Jelas, Elohim dan Bapa Tuhan kita. Siapa Elohim dan Bapa Tuhan kita? Yesua HaMashiach. Sekak mati buat kamu S2. Sekak Semoga mati. kamu lebih jujur. Kau belum jawab. Kau belum jawab, lanjut. Di mana itu? 2 Korintus 11 ayat Di mana 31. 2 Ya, silakan kau baca Korintus 11 ayat 31. 11 ayat 31. Ya, silakan. Saya nggak buka layar ya. Sebentar. Saya tidak layak berbicara dengan orang yang suka bohong. Kamu bilang kamu S2 kan? Saya tidak layak berbicara dengan orang yang suka bohong. Ini Caca kasih lihat di layar. Yang apa yang dia baca sama nggak dengan saya punya di layar? Sama nggak? Bentar. 2 Korintus ya. 11 kok beda? Iya. Makanya. Itu kitab dari mana kau dapat itu? Kau pakai kitab mana itu? Silakan. Silakan kau baca. Salah baca itu. Salah baca itu. 31. Oke. Bunyinya kok lain? Allah yaitu Bapa dari Yesus. Dibesarkan Cak. Kita buktikan. Kita merujuk ke terjemahan asli. Kita besarkan dulu ya. Kalian kan yang paham terjemahan asli? Kurang ini, kurang apa namanya? Kurang jelas. Dia punya gambar, punya ini. Oh, itu terjemahan kamu yang rubah. Fokus. Bang, fokus bisa itu. diperjelas lagi Kabur. nggak? Supaya lebih enak bacanya. Terjemahan mana itu? Kamera, kasih mati kamera baru. Saksi Yehova punya kah? Oke. Udah. Sudah. 31 Iya, saksi Yehova. Saksi Yehova. Oh, saksi Yehova. Oh, buang ke bawah ini. Kalau saksi Yehova buang aja ke laut. Oke, ini teman-teman, menurut Bom ini adalah catatan saksi Yehova. Lihat S2, kapasitas S2. Iya, itu kan kitabmu mana? ILT3. ILT3 kata Bom dan Erben. ILT Saksi Yehova ya. Oh, saksi Yehova. Jangan. LAI saja. Milik Yehova. Itu saksi Yehova itu. Sudah, thank you saksi Yehova. Oke, ILT3 saksi Yehova katanya. Ini adalah milik saksi Yehova. Kalian lihat semua kan penonton? Kalian lihat semua kapasitas. Kau kasih tunjuk 2 Korintus 11. Kau jangan lari. Biarkan dulu Billy yang bicara. Kenapa giliran ini kau lari? Oke, gantian. Kalian bisa lihat. Diam saja John. John, kau diam saja John. Sabar. Bang Billy dulu ya. Kitab saksi Yehova ya. Oke, thank you. Oke, Erben Storymaker kapasitas Kristen mereka itu di bawah. Ini LT3, mereka bilang ini Yehova. Kau pernah seminar apa di Advent? Pernah seminar apa kau di Advent? Pernah kau seminar apa? Saya bilang mulai menyerang.
Kok tahu Apa kok? story maker? Ntar lagi kau ditelepon Apa? kok. Kenapa kau? Story maker kasar sekali. Mulutnya Kasar kenapa dia sekali kasar? kamu story maker. Kamu kalau ketemu saya, kamu cium kaki saya story maker. Aduh, Turunnya aja dia ini kasar. tadi kau baca 1 Korintus 11, kau pakai LAI. Sekarang kau pakai lagi di LT3. Kau nih aneh-aneh kau ini. Bukan dia ketiga, kitab Yehova. Coba. Kitab Yehova. Iya, Yes, sudah kasih turun aja itu yes. padam aja Ica. Kalau pakai saksi Yehova turun aja. Halo, di LT3. Bukan saksi Yehova. Di LT3 SSI. Ini. Tadi kau yang mengaku sendiri. Loh, kamu yang tuduh. Orang ini. Kamu yang tuduh story maker dengan ini. Lihat kapasitas mereka. Turunkan mereka aja. nggak berguna. Sudahlah. Turunkan mereka. Nggak Kau yang nggak berguna. Kitab ini dibilang SSY. Ya. aja. Mereka bilang SSY. Baru story Tadi maker. kau bahas, dengar Billy. Tadi kau berbicara 1 Korintus 8 ayat 6, kau pakai LAI. Sekarang setelah saya jawab kau mampus, kau pakai LT3. Aduh, Billy. Loh, Parah kau. dari Pening aku. asli Pening LT3. aku. Sudah lari. Ini LT3 Parah kau, terjemahan. Loh. Ya, ini kenapa 1 Korintus 8 ayat 6 kau tidak baca di LT3 tadi? Loh, Kau tidak bikin. kenapa? Coba. Kenapa Pendekatan nih? terjemahan asli. Loh, Ica turun ya. Kalau saksi Yehova saya turun. Saya nggak sanggup melawan saksi Yehova. Thank you ya, Billy ya. oke. Layar Ben. Oke. Layar Ben. Ya, halo. Layar Ben. Tukang Saya fitnah, pikir tukang fitnah. Saya bisa sedikit ya Kak Ica ya. Saya pikir layar Ben lanjut, saya sudah dengan Mozart. Saya pikir tadi dia berbicara dari LAI ya di 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, sekarang saya tunjukkan dalam LAI 2 Korintus 11 ayat 31. Karena dia nggak bisa jawab, dia larinya ke LT3. Oke? Sekarang sudah biar dia sudah lari. Kalau saya lari- Coba kau tolong kalau saya jawab lari pertanyaan di- saya bentar. kalau saya lari di Saya kitab masih lain, bicara boleh. tadi, Anda bicara saya diam. Ica kasih sebut dia dulu. Tadi Anda bicara saya diam. Loh, gimana? Silakan. Pertanyaan saya, Anda belum jawab. Silakan Anda jelaskan sama saya. 1 Korintus 15 ayat 24 dan Wahyu 14 ayat 1. Kalau memang Yesus adalah Bapa pun nama Yesus, kau tolong jelaskan saya di Wahyu. Ya, ini aja udah ya. Wahyu dulu nih. Wahyu 14 ayat 1. Itu penglihatan, beda perkataan. Jangan, Anda bukan Yohanes, Anda anak manusia sampah. Diam. Aduh. Rasul, kau diam, kau sudah tak kancing di sini, jangan kau lato-lato. Biar Kau saya mengatakan kita bicara Alkitab, jangan bilang penglihatan. Nanti saya tanya kau lagi. Silakan Pak Bobot. Nanti kita Pertanyaan jawab. saya, kalian mengatakan nanti Yesus saya kan jawab Bapa ya. pun Ya, lanjut. Bapa punya nama kan Yesus. Nah, pertanyaan saya, mereka ini di sini tertulis namanya, nama siapa yang di sini dan nama bapaknya. Pertanyaan saya, namanya di sini siapa, nama siapa dan bapak nama siapa? Silakan. Oke. Silakan. Ini yang mau menanggapi Rasul Paulus Saya. ya? Terserah siapa saja. Rasul Paulus. Kita mau dengar ya. kayaknya- Rasul Paulus, kayaknya mereka sudah tidak ada muka tembok, sudah menuduh kitab SSY, masih melawan juga muka tembok. Sudahlah, buka tembok kau. Sudahlah. Aku mau dengar dulu Nggak sudi saya bicara dengan muka tembok. Malu Kenapa saya. nggak bisa jawab ya? Nggak bisa jawab ya? Nggak apa-apa Rasul, nggak apa-apa Biarin Rasul. Pak Rasul Paulus menjawab. Nggak Silakan apa-apa, Pak Rasul Rasul. Paulus. Jadi kita kalau lihat itu perkataan Kemana itu Yesus berdua? itu, perkataan Yesus itu ada di Yohanes 14, Bom. Siapa yang turun? Yang kamu framing di situ, ya. Saya tanya Wahyu. Nama Bapak Saya jawab siapa? dengan ayat Alkitab. Iya, saya jawab ayat Alkitab yang saya jawab. Jangan kamu tidak kasih kalau saya mengambil di Yohanes 14. Ya, jawab sudah jawab. Ya, tulis terserah kamu. Jawab sudah. Ya, oke begitu dong. Ini dari Thomas. Thomas Yohanes 14 ayat 5 dulu saya baca ya. Ini dari Thomas bertanya kan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini pernyataan Yesus kan. Dia jawab kepada Thomas pertama, kita bawa
dari bawah, jangan dulu ke atas, supaya kamu mengerti S2, jangan jadi esteler. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini perkataan Yesus, karena Yesus memberitahukan kepada Thomas. Ayat 7-nya dengan jelas, ayat 7-nya ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Ini kayak ada dua pribadi di sini. Dia berkata begitu. Tapi terus ayatnya melanjutkan. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Itu ayat 7. Dengan tegas itu mengatakan situ. Nah, masih ada keraguan dari Filipus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini Filipus. Yesus berkata lagi dengan tegas. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Sudah sekian lama kamu membaca Alkitab, Bom. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, ayat 10 dia menjelaskan lagi. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi 3 kali dia berkata dengan jelas di sini, Bom. Ini bukan perkataan atau penglihatan atau narasi dari orang lain. Terlalu banyak waktunya, ini lama sekali. Iya, ini perkataan dari Yesus. Jawab ya. Jadi, jangan kamu lihat di tempat lain. Lihat pernyataan Yesus ini. Lama sekali nggak dijawab pertanyaannya. Udah melenceng. Loh, ini bukan dijawab. Ini bukan udah panjang. Sudah sebentar. Waktu saya cuma sedikit saja kau kasih. Waduh. Pertanyaan saya. Ica, kalian bisa Ica. Aduh. Sekarang ini kan tertulis tadi Pak Bom sama kita. Aduh, gimana nih Pak Bom? John, kau diam dulu, John. John, kenapa waktu saya kalian potong? Waktu kalian panjang. Terima kasih, saya sudah puas ya. Silakan saja, pertahankan saja mereka. Ya udah, kita turun aja. Ya, makasih. Sudah, kenapa nggak bisa jawab? Di sini, loh, saya baru mau bicara kalian. Aduh, saya baru mau bicara. Kalian itu nggak jawab. Jangan lato-lato. Loh, makanya saya mau tanggapi dong. Masa saya nggak bisa tanggapi? Tinggal magician saja yang lihat. Saya jawab dengan ayat. Oh, berarti kau bicara seenakmu? Saya bicara seenakmu, saya nggak bisa tanggapi. Oh, silakan. Makanya waktu saya bicara dong. Berikan saya waktu saya bicara. Disinilah ketidaktahuan kalian karena otak kalian tumpul, ya. Seperti dalam 2 Korintus 3 ayat 14, sungguh tumpul kalian membaca. Saya akan tunjuk ayatnya ya. Firman Tuhan katakan tumpul, bukan saya. Ya, sebentar ya. Perhatikan ini. Otak kalian tumpul, bukan saya bicara. Itu dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. Pertanyaan saya ini. Angka 18 ayat 13 dan 12. Itu buat kamu. Setan, saya bicara, kau tadi saya diam. Sekarang saya bicara. Aduh. Ya udah, kau bicara lagi sudah. Gak apa-apa, puji Tuhan. Tadi Bang Rasul sudah bicara. Ica, kasih turun aja giliran saya, nanti kasih naik lagi. Lato-lato ini memang nggak bisa ditanggapi. Giliran saya bicara. Saya boleh bicara nggak? Ini nanti ngomong lagi karena kan sudah dari tadi ngomongnya. Jangan emosi. Iya, sabar. Kita di sini mau dilihat orang. Kamu tegur dong orang yang berkata kasar, itu setan. Kasar apa? Memang ada dalam kata dalam Alkitab tumpul, otakmu tumpul kok. Gimana? Gimana kata Alkitab bilang orang itu setan? Saya tidak ada memihak siapa. Kau jawab dulu ini. Jangan kau menghakimi. Kau iblis, ya. Kau iblis. Bentar. Makanya pada waktu saya bicara jangan kau potong. Iblis itu harus dilawan. Lawanlah iblis biar lain pun takut, ya. Kau lihat, saya baca dulu. Pertanyaan saya, di dahi mereka tertulis namanya. Di sini dalam bahasa Indonesia namanya berarti nama anak domba. Dan ada kata dan, nama bapaknya. Pertanyaan saya, nama anak domba ini siapa? Nama bapaknya ini siapa? Kalau Anda mengatakan Bapak pun nama Yesus, oke, saya ikut permainan. Anak domba namanya siapa? Itu pertanyaannya saya.
Kalau kau lari ke Yohanes 14, saya akan bertanya ke Yohanes 14 yang kau jelaskan tadi, panjang lebar kali panjang kaki berapa. Di sini pertanyaan saya Yohanes 14 ayat 23. Di sini ada kata kami akan datang kepadanya. Kami ini siapa? Apakah Kami Yesus sendiri? tubuh dan rohnya. Sudah tidak ada penjelasan. Kata kami kau bingung. Tubuh dan roh itu Tidak adalah ada kami. kata tubuh. Adalah Kalau kita. kau baca dari atas, pertanyaan itu saya. keseluruhan, itu jawabannya. Aku bertanya. Ini, baca ini. Kami itu ada dijelaskan di sini. Hello. Nih, ayat 16, makanya sekolah baik-baik nih. Perhatikan. Kami itu di Kan kamu sini. ambil ayat itu, Aku kasih dengar. jawab. Giliran saya bicara dulu dong. Oh iya. Biarkan dulu bicara Aku- satu-satu teman-teman. Kalian bicara, aku diam. Kami itu di sini. Aku nih Yesus. Tubuh, Aku betul. akan minta kepada Bapa. Roh, betul. Aku akan minta kepada Bapa. Kalau sekarang Bapa ini ada, aduh, darah Yesus berkuasa. Kalau Bapa ini Yesus, sekarang saya ganti. Yesus akan minta kepada Yesus. Dan Yesus akan memberi kepadamu seorang Yesus. Kan hancur bahasa Indonesia. Oke, kita jawab. Aku ini Yesus. Yesus akan minta kepada Bapa. Dan Oke, ia kita akan jawab. memberikan kepadamu Parakletos. Parakletos ini Roh Kudus. Oke, kita jawab, Nah, Pak. itulah kata kami. Bentar, Bang. Sekarang yang dalam diri kita sekarang ini adalah Roh Kudus. Sekarang kalau kau mengatakan Roh Kudus adalah Bapa juga, berarti Yesus menipu. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Yesus bilang apa? Aku akan datang kembali. Nah, kalau Roh Kudus adalah Yesus, sudah dunia kiamat. Gimana sih kalian? Roh Kudus adalah Yesus. Yesus bohong dong. Roh Kudus ya Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah juga. Firman Allah. Sudah. Tapi kalau Yesus datang sekarang dalam 25 dunia, menit lebih kok kayak dan kau tadi lama aku diam kok. Waduh. Aneh-anehnya udah kau ngomong aja. Udah. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak, izin dulu. Bentar, Pak bentar, John, Bang saya Mozart. Biarin dulu, Gantian Bang dulu, Mozart. biar dijawab dulu Pak Mozart. Biar dijawab sebentar. dulu, Bang Mozart. Bentar dulu, Bang Mozart. Jadi tentang nama Jawab yang dulu Yohanes diminta tadi, oleh Bang John. Pak Yohanes Bombom 14 tadi, Bang John. Yang Ya. Yohanes 14 ayat 23 tadi. Kami Ya. itu seluruh Ya. itu loh. Oke, nanti dia pertanyaan pertama dia tadi tentang nama anak domba, namaku dan nama bapaknya. Siapa nama yang di sana yang dimaksud itu udah jelas di Yohanes 17 ayat 11. Bahwa nama bapak itu adalah nama yang diberikan kepada nama anaknya. Siapa namanya? Jelas namanya adalah Yesus Kristus. Jadi satu nama ya. Jadi bukan 3 nama. Ya. Nanti ditanya orang lagi siapa nama Roh Kudus. Kenapa hanya nama Bapa dan nama dia saja? Kemana nama Roh Kudus? Jadi udah jelas nama yang dimaksud di sana di Yohanes 17 ayat 11. Nama Bapa yang diberikan kepada nama anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, tentang kami ini adalah pribadi daripada Roh Allah itu. Ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh itu sendiri. Itu yang dibilang kami. Nah, ketika Roh Allah itu datang ke dunia, menjadi manusia dengan menggunakan tubuh kedagingan, itulah yang disebut dengan anak. Bapa itu sendiri yang datang, Allah itu sendiri yang datang, Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia. Nah, roh Allah itulah yang menyatakan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pemahamannya seperti apa? Bapa itu keberadaan yang meliputi alam semesta. Anak itu keberadaan Roh Allah yang datang menjadi manusia. Kemudian roh penghibur, roh penolong itu yaitu Roh Allah yang menyertai setiap kita manusia. Apalagi yang Anda sangkal mengenai esensi daripada Allah itu sendiri, Pak Bombom. Jadi jelas kami itu adalah mengenai keberadaan 3 pribadi Roh Allah itu. Jadi apalagi yang mau ditentang? Semua itu dinyatakan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang mau menanggapi Bang Manan dulu? Bentar dulu. Sabar dulu. Sama Bang John. Sabar dulu, Sudah sabar kelar Bang John Peter? Rasul, tambahin dikit. Berarti nama anak domba siapa, Pak? Coba Ica kasih layar saya besar. Coba tunjukkan Yohanes 17 ayat. Sabar. Layar saya dulu. Dalilnya Berarti Yohanes nama 17 anak domba ayat. siapa, Pak? Nama anak domba siapa, Pak? Jawabannya di Yohanes 17 ayat 11. Ya, nama Yesus ya. Anak domba nama Yesus. Di sini ada kata Dan. Kata Dan ya. Dan itu berarti menuju ke 2 orang. Namanya anak domba nama Yesus.
terus bapaknya nama Yesus, begitu. Jadi sini tertulis Yesus, Yesus dan Yesus. Oke, terima kasih banyak. Saya pikir saya sudah cukup pernyataan Anda. Ya sudah, berarti ya enggak. Di sini kan sudah jelas. Ada loh, kau yang harus menjelaskan. Saya cuma bertanya. Kau diam dulu. Kau kan, iya sudah. Berarti pertanyaan saya di sini kan sudah jelas. Anak domba namanya Yesus. Di sini ada kata dan, bukan koma. Dan. Kau mengerti bahasa Indonesia kan? Kata dan dalam satu. Ya. Sekarang namanya ini sebentar. Oh iya sudah. Namanya Yesus dan Yesus. Bapak pun nama Yesus. Anak domba dan. Jadi Yesus dan Yesus. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya terakhir. Pada waktu banyak pertanyaan Pak Bombom. Sudah kan masih satu ini. Masih satu pertanyaan saya. Udah 7. Masih ini. Bagaimana? Kau bahasa Indonesia kamu perlu belajar lagi. Di sini ada kata dan. Biarlah nanti netizen yang menilai bahwa anak domba punya nama Yesus. Silakan. Aduh, sabar belum jawab. Ya sudah. Saya pikir, saya pikir saya sudah dapat. Biarlah netizen yang menilai. Ini Ya, kok dengar jangan saya bicara. terus, kok kita nggak boleh bertanya ya? Loh, kalian sudah bertanya, sudah ku jawab tadi 2 Korintus gimana sih? Kami nggak pernah bertanya sama kamu. Loh, dari tadi Korintus, kamu bertanya aduh terus. Billy, Rasul, dari tadi saya jawab, kenapa kalian kepanasan? Giliran kalian menjelaskan, saya diam. Giliran saya menjelaskan, kalian ngeroceh, karena kalian sudah terbiasa dengan Zuma. Ya, makanya kalian main potong-potong orang. Tadi kami menjawab tadi. Kau yang dari tadi kalian bicara, saya diam. Waduh, saya tidak Giliran bertanya. saya yang bertanya, kalian brocos. Satu pertanyaan lagi untuk Pak Bombom. Kita kasih satu pertanyaan untuk Pak Bombom biar dia puas. Monggo. Saya bentar dulu Pak John. Pak John bentar, saya tanggapi dulu bentar Pak. Biar tidak melebar ya. Jadi narasi-narasi Pak John dan Pak Rasul tadi dipatahkan Alkitab sendiri. Nah, kenapa saya dikatakan Alkitab, dipatahkan Alkitab? Yang Pak Rasul angkat Yohanes 14 Pak, kalau dalam pemahaman Bapa yang Bapak asumsikan, itu akan terjadi benturan. Yesus berbohong. Yesus bilang tidak ada orang pernah melihat Bapa. Totalnya dia Bapa itu sendiri. Yesus mengatakan tidak ada orang pernah mendengar suara Bapa. Totalnya dia Bapa itu sendiri. Nah, jadi pahami akhir kalimat Yesus, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. 1 Samuel 3:21 jelas Pak, Tuhan menampakkan diri melalui perantaraan firman. Kalau Anda mengatakan bahwa itu hanya perkataan, Yakub melihat wajah Allah sehingga dia menamakan tempat itu Peniel, yang artinya aku melihat wajah Tuhan tetapi aku tidak mati. Nah, jelas bahwa Tuhan itu menampakkan diri melalui perantaraan firman. Lalu yang terakhir, untuk Pak John Peter, narasi Pak John Peter dipatahkan oleh Yohanes pertama ya. Pertama ada 2 ayat yang patahkan. Pertama Amsal 30 ayat 4. Ini perkataan Alkitab. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin di dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? 2 nama di sini Pak. Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Lalu ayat kelima, semua firman Allah adalah murni. Nah, jadi baca selanjutnya biar paham nama sang Bapa dan nama sang firman. Dan yang terakhir Pak, yang memasukkan firman Anda yang terakhir nih Pak, sorry. Yohanes 5, ya terakhir nih. Yohanes 5 ayat ke-33. Dari ayat ke-32, ini perkataan Yesus. Dari ayat 31 berjelas ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain. Ingat, ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kalau Bapak mau bawa narasi ini adalah Yohanes Pembaptis, ayat 33 juga membantah. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Jadi kesaksian ini bukan dari manusia, bukan dari Yohanes. Nah, ayat ke-36 lebih jelas. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Itu yang tadi penggenapan nubuatan Yesaya 45 ayat ke-23. Jadi Bapak jangan bernarasi lalu membenturkan ayat-ayat Alkitab Pak. Itu sangat tidak bagus menurut saya. Silakan Pak. Saya tidak membenturkan ya.
Saya jawab dulu ya. Siapa Saya yang jawab mau dulu. Sebentar, menjawab? Ica Saya dulu. dan Layer Ben, Mosat, lanjut aja ya. Saya pikir saya sudah dapat. Jangan potong, Oke. setan. Saya bicara. Tuhan Yesus, haleluya. Kau memang setan. Saya bicara, kau potong. Oh, Kau tidak tahu aturan, tidak tahu sopan. Orang tua ajar kau kayak begitu kah? Saya giliran bicara, kenapa kau potong? Oh, brother. Jangan kepanasan. Waktu saya bicara, jangan kau potong. Silakan Pak. Kan kau tadi sudah menyerat tentang tabernakel, kau nggak bisa jelaskan. Oke, silakan. Ica, terima kasih banyak atas waktunya. Dan kalau ada kata-kata salah, saudaraku, saya minta maaf ya. Saya permisi dulu, ada kegiatan yang harus saya lakukan. Saya pikir diskusi ini biarlah netizen yang menilai. Saya kira pertanyaan saya sudah cukup dan saya sudah bisa memandang, bisa melihat. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu, Bom. Oke, sekarang Shalom. siapa yang bisa Dadah. menanggapi dari Ya. Bang Mozart? Ya, aku Ya, saya sebentar ya. Saya tanggapi sebentar dari Mosat ya. Silakan. Makanya Mosat gini, Mosat. Di situ saya nggak mengambil ayat banyak. Saya nggak mengambil ayat banyak. Karena bisin juga bisa menghayati dan mengerti isi Alkitab. Karena kita di sini membahas Alkitab, bukan membahas komik, ya. Jadi saya sudah bilang tadi, kenapa manusia, malaikat pun tidak bisa melihat Bapa? Itu betul sekali. Karena kenapa? Bapa mendiam di dalam Dia, ya. Makanya siapa nama Bapa itu? Dijelaskan tadi, Yohanes 17 ayat 11. Oke teman-teman nih, itulah tadi gimana serunya perdebatan antara mereka tentang konsep ketuhanan ya, antara Bom, Erben, Simojat dengan konsep Tritunggalnya melawan Herdi, John Peter, Billy dengan konsep oneness. Inilah mereka ini konsep ketuhanan tuh mereka belum kelar-kelar juga. Makanya hari ini ya kita disuguhkan dengan suguhan menarik antara mereka saling debat dan saling sesat menyesatkan antara mereka. Begitu besarnya suara si Bom, begitu paniknya si Herdi kabur, begitu bagaimana si Billy muter-muter, dan inilah ketidakjelasan konsep ketuhanan mereka. Selamat menikmati hiburan ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.